adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu semuanya buat adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Kakak berharap semuanya dalam kondisi yang baik, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak dan tetap setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, kakak juga mengingatkan untuk adik-adik di rumah, hari ini boleh memakai baju yang rapi, jangan lupa mandi dan duduk yang rapi ya bersama dengan adik, kakak atau siapapun yang ada di rumah. Yuk kita bersama-sama ibadah dan kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dan kita mau membawakan pujian dengan segenap hati kepada Tuhan. Yuk kita mau menyatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya pelindung, Tuhan satu-satunya penyelamat kita. Kita mau menyatakan dengan iman kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita memujikan pujian ini. Mari serukan dengan suara yang keras kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari katakan kembali, Yesus Tuhan penyelamatku. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan.
janji seperti yang ada padamu. Mari katakan sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan hidup kami, anak-anak-Mu, Allah yang mengasihi kehidupan kami, menjadi penghibur dan penolong dalam hidup kami. Kami mau memberikan pujian kami sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk adik-adik, kita mau bersukacita karena Tuhan memberikan sukacita bagi kita anak-anaknya. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adalah sukacita di hatiku, di hatimu, di hati kita semua. Yes. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita. Di hatiku diberikan Tuhan adalah sukacita, adalah sukacita di hati, di hatimu, di hatimu, di hatimu adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Sekali lagi yang keras. Adalah SUKACITA di hati, di hatimu, di hatimu, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan tuh sekali lagi adalah SUKACITA di hatiku. Di hatimu, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhan sama-sama. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Yes, aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Dia ada di dalamku. Karena Dia ada di dalamku. Karena Dia ada di dalamku. Yeay. Sebab Tuhan ada di dalam hidup kita, hidup adik-adik dan semuanya. Amin. Coba katakan, serukan dari rumah yang keras. Haleluya. Haleluya, sebab Tuhan ada dalam hidup kita. Nah adik-adik, hari ini kakak akan mengajak kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak punya clue nih untuk lagu pujian berikutnya. Nah tahu nggak adik-adik,
Siapa raja di Alkitab yang dikenal sebagai raja yang suka memuji Tuhan? Raja yang suka menari. Siapa itu, Kak? Ayo siapa? Ada yang tahu? Siapa? Raja siapa? Salomo. Salomo? Oh, bukan Kak, bukan. Apaan tuh, Kak? Raja yang orang-orang menyebutnya sebagai the dance of king. Raja yang suka menari, raja yang suka memuji Tuhan. Siapa? Pengen tahu? Yuk kakak mengajak kita semua bersama-sama menaikkan pujian ini. Yuk. Boleh pakai gerakan dan menari dari rumah ya. Yuk semuanya boleh pakai gerakan dan suara yang keras dari rumah masing-masing. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Hey, bila roh Allah ada di dalammu, ku kan menari seperti Daud menari. Semuanya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, sudah tahu kan siapa yang jadi pertanyaan kakak tadi? Siapa yang dikenal sebagai raja yang suka memuji Tuhan dan suka menari? Raja Daud. Nah, adik-adik, kalau Raja Daud saja dikenal sebagai seorang raja yang terkenal, dia suka menari, dia suka memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Anak-anak yang mengaku bahwa kita cinta Tuhan, yuk sama-sama kita suka menari dan memuji untuk Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya. Yuk, sama-sama. Digoyangkan badannya. Hey! Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan memuji seperti Daud memuji. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan memuji seperti Daud memuji. Ku kan memuji, ku kan memuji, ku kan memuji, ku kan memuji seperti Daud memuji. Ku kan memuji, ku kan memuji, ku kan memuji seperti Daud ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Yeay. Jangan lupa untuk kita tetap menari dan memuji Tuhan sekalipun adik-adik ada di rumah ya. Adik-adik, kakak tetap mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk kita tetap setia kepada Tuhan dalam hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Nah, firman Tuhan berkata, mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Dalam hal yang baik, hal yang tidak baik, dalam hal yang sedih, dalam hal yang senang. Jangan lupa berkata terima kasih
Tuhan. Yuk kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk firman Tuhan. Kita memujikan pujian ini dengan segenap hati. Sebab Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kita. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari katakan, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari katakan dengan segenap hati, sebab Tuhan yang utama dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan mari katakan lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang cinta kepada Yesus, mari pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari katakan, aku mau cinta Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
mau cinta Yesus, saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Shalom adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang sehat ya adik-adik. Dimanapun adik-adik berada saat ini, kita semua dalam perlindungan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa bersama. Mari kita lipat tangan kita dan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai dengan hari ini, buat pemeliharaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Kami sangat bersyukur kalau sebentar kami Tuhan anak-anak-Mu akan belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat, pengertian, sehingga apapun yang akan hamba-Mu sampaikan kepada adik-adik ini semua boleh dapat dimengerti oleh mereka Tuhan, bahkan boleh dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik semua langsung saja, di sini kakak memberikan judul firman Tuhan untuk kita semua yang berjudul, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kakak ulangi ya, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Yang kita tahu pasti di sini, sebentar lagi kita mau merayakan apa sih adik-adik? Ya, pastinya kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Nah, di hari ini kakak akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan adik-adik, yaitu tentang kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Tentunya di sini kematiannya siapa? Kematian Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus kita yang sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Kakak mengajak adik-adik semua untuk buka Alkitabnya ya, bisa diangkat Alkitabnya, kita akan belajar bersama firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, adik-adik bisa membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Kakak ulangi, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kita mau baca sama-sama ya firman Tuhannya. Kita akan baca dari ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Di sini dikatakan demikian firman Tuhan, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian pada ke-12 muridnya. Ya. Amin, firman Tuhan. Jadi di sini kita boleh belajar bahwa tadi dikatakan Kristus mati karena dosa-dosa kita, adik-adik. Nah, di sini kakak mau tanya dulu sebenarnya apa sih itu dosa? Nah, adik-adik bisa jawab sendiri ya. Sebenarnya dosa itu apa sih? Kalau kita belajar dosa itu adalah sebuah pelanggaran, sebuah kesalahan yang mungkin seringkali bisa kakak lakukan ataupun adik-adik bisa lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita juga bisa melakukan hal tersebut dan kita tidak bisa luput dari hal tersebut karena memang kita sebagai manusia, kita adalah manusia yang berdosa. Jadi pasti adik-adik juga pernah berdosa. Berdosa yang seperti apa Kak? Nah, berdosa yang contoh simpelnya ya kakak sampaikan kepada adik-adik. Mungkin adik-adik pernah berbohong dengan orang tua. Misalnya adik-adik dikasih uang untuk membeli jajan tapi adik-adik beli mainan contohnya. Nah, ini suatu hal yang bisa dikatakan kita sudah berbohong. Mungkin katakan, loh enggak Kak, kan aku buat beli mainan dan sebagainya. Aku kan pakai buat hal yang lain, aku bisa pakai uangnya. Tapi itu juga adalah bentuk kebohongan dan itu adalah sesuatu hal yang membuat kita tidak jujur. Dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan adik-adik. Jadi nggak boleh ya berbohong ya, untuk hal sekecil apapun nggak boleh berbohong. Karena itu adalah sebuah dosa tanpa kita sadari. Dan apa juga contohnya? Contohnya apa lagi Kak? Contohnya seperti kita nggak mau taat. Itu juga sebuah dalam bentuk dosa. Kita kan nggak taat kepada orang tua. Firman Tuhan katakan apa? Hormatilah dan taatilah orang tuamu. Jadi adik-adik di rumah saat ini ya, mungkin yang sedang dalam belajar, mungkin ada beberapa adik-adik yang masih online ya. Kalau misalnya orang tuanya ya, mama atau papa suruh misalnya
kamu belajar ya nak ya, nanti tugasnya apa dikasih sama teachernya, tadi kamu dapat tugas apa gitu misalnya contohnya. Adik-adik harus belajar di rumah, harus belajar taat sama orang tua. Jangan misalnya ada tugas terus tiba-tiba adik-adik malah main game sendiri ya, main gadgetnya masing-masing. Nah ini suatu hal yang nggak patut, Tuhan nggak senang dengan hal tersebut. Kita harus belajar untuk taat dari hal yang kecil. Kalau misalnya orang tua bilang kamu belajar ya nak ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar, karena orang tua nggak mungkin menyuruh kita untuk melakukan hal yang nggak baik. Semuanya ada tujuan yang baik yang ingin orang tua kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Jadi di situ juga dosa itu juga terjadi, akhirnya membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi putus. Hubungan putus gimana kak? Hubungan kita dengan Tuhan jadi putus dalam artian karena sebuah dosa kita tidak bisa langsung kepada Tuhan karena sebuah pelanggaran tersebut. Nah, jadi karena sebuah dosa ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan, adik-adik. Nah, jadi banyak contoh-contoh yang tadi sudah Kak sampaikan ya, jangan sampai kita lakukan ya hal tersebut dalam kehidupan kita. Karena kita tahu waktu Tuhan disalibkan pun Tuhan mengalami penganiayaan dan penderitaan karena dosa-dosa kita, adik-adik. Tuhan harus memikul salib dan rela untuk menerima olok-olokan dari orang-orang sekitarnya saat itu. Kalau adik-adik membaca firman Tuhan, waktu peristiwa Tuhan Yesus di sana, ya waktu itu kan terjadi pada waktu pukul 12 dan semua yang terjadi apa saat itu? Ada sebuah gempa. Nah, dan bait Allah terbelah. Jadi ada sebuah fenomena yang terjadi pada waktu peristiwa Tuhan Yesus disalibkan. Jadi banyak hal yang terjadi, ada gempa bumi dan kubur terbuka, bait suci tadi terbelah, akhirnya sampai terpisahlah antara ruang Maha Suci dengan ruang Maha Kudus. Jadi waktu peristiwa Tuhan Yesus pun saat itu disalibkan, bumi ini juga ternyata mengalami sebuah goncangan. Bumi juga mengalami sebuah goncangan dalam artian berarti ada sesuatu yang sebenarnya nggak benar yang terjadi saat itu. Tapi Tuhan Yesus harus disalibkan dan rela untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus dosa-dosa dan kesalahan kita karena dosa kita ini, adik-adik. Di sini bahwa kita percaya bahwa melalui peristiwa Paskah kita menjadi orang-orang yang pemenang ya, karena Tuhan Yesus sudah rela untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah membayar dengan harganya, dengan harga darahnya yang sangat mahal. Nggak bisa ya, kalau misalnya saat ini kita lihat ya, adik-adik kalau bayangkan Tuhan Yesus saat disalibkan, harus dipalu, seperti itu dikasih mahkota duri. Misalnya adik-adik jatuh, terus habis itu ada lecet luka di tangannya, sakit nggak? Pasti sakit ya, rasanya perih, sakit kak kalau jatuh misalnya. Aduh aku tadi kesandung jatuh, pasti udah rasa sakit. Bagaimana dengan Tuhan Yesus saat tangannya harus dipaku ya, dikasih palu? Adik-adik bisa bayangkan sendiri bagaimana rasa sakitnya yang Tuhan Yesus harus alami saat itu. Itu semua karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Makanya adik-adik boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membalas kasih Tuhan. Apa sih kak yang bisa aku lakukan kak untuk membalas kasih Tuhan? Dengan hidup kita yang baik, hidup kita yang taat. Tadi yang kakak kasih contoh ya. Kita taat sama orang tua, kita taat untuk lakukan firman Tuhan. Kita berteman dengan baik dengan teman-teman kita tidak menjadi orang yang suka memusuhi ataupun yang lainnya. Itu udah sebagai contoh-contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik. Oke, adik-adik, kita akan tutup ya firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tundukkan kepala kita, lipat tangan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan, adik-adikmu boleh belajar bersama bahwa kami boleh melakukan Tuhan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak mampu membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, tapi biarlah kami boleh terus berjalan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan setiap kami, adik-adikmu yang saat ini juga dalam studinya. Tuhan berkati mereka dengan kepintaran, dengan kecerdasan, sehingga apapun saat ini yang sedang adik-adik kami kerjakan Tuhan, Kau terus berikan mereka hikmat-Mu sehingga mereka boleh melakukannya dengan keberhasilan yang Kau berikan kepada mereka Bapa. Setiap orang tuanya Tuhan yang sedang juga dalam pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan juga terus berikan keberhasilan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas.